Ya Masio, Taeyong cepat ke rumah, istrimu akan melahirkan. Oh, bukankah kata dokter Park masih seminggu lagi, Oma? Tutup mulutmu, jangan banyak bertanya, cepat kemari. Harus Oma. Theo mengambil jasnya di kursi, memakainya lalu berlari keluar ruangan. Starisnya itu buat terkejut dengan aksinya itu yang berlarian dengan panik. Hai, jangan membuat omamu kesakitan, oke? Cepatlah keluar. Theo mengelus perut istrinya, mengajak bayinya bicara. Perut bocah itu bergerak, anaknya sedang menandang-nandang perut ibunya. Opa, kau sudah datang? Tanya Ian di tengah kesakitan yang luar biasa. Dia sedang menunggu dokter menyiapkan ruang persalinan. Ya, aku di sini sayang. Apakah sangat sakit? Tanya Taeyong. Suara bayi terdengar di seluruh ruangan penjuru. Suara yang dirindukan Taeyong dan Ian sejak lama. Bayi mereka telah lahir ke dunia, mereka pun tak sanggup menahan air mata. Akhirnya hari ini mereka telah menjadi seorang ayah dan ibu. Wow, Ian, ucap Taeyong di telinga Ian sambil mencium kepala istrinya. Bayi Anda seorang laki-laki, Tuan Kim, ucap seorang perawat yang membantu persalinan Yen. Bayi tampan itu sudah dibersihkan dan diberikan kepada Taeyong agar dapat menggendongnya. Ragu-ragu Taeyong mengambil bayinya dan perawat itu. Dia sama sekali belum pernah menggendong bayi. Setelah pengarahan dari perawat, dia pun memberanikan diri. Di luar ruang bersalin, Nyonya Kim dan Nyonya Choi gembira mendengar suara tangisan cucu mereka. Begitu juga dan tiga cucu yang tak lain adalah Jimin, Seokjin, dan Hobi yang baru saja tiba di Korea saat mendapat berita jika istri sahabatnya akan melahirkan. Akhirnya aku menjadi seorang paman, teriak Jimin kegirangan. Bahkan terlihat lebih girang dari Tuan Kim dan Tuan Choi yang adalah kakek dari bayi itu. Apa kabar denganmu, Sojin? Jimin membalas. Diamlah, kalian berisik sekali. Protes Hobi yang sejak tadi hanya mendengar perdebatan mereka. Semuanya sudah berkumpul di kamar rawat Yen. Wajah bahagia terpancar saat melihat bayi laki-laki tampan yang dibawa oleh perawat dengan sangat hati-hati, seakan tahu jika bayi kecil ini adalah sang pewaris kerajaan Shinhwa Group. Tentu saja dia mirip denganku. Dia anakku bodoh, dari tesis Taeyong tajam. Jadi siapa nama pangeran kecil kita ini, teh? Tanya Hobi. Hyunwoo namanya, Kim Hyunwoo. Yen menjawab cepat. Semua mata memandangnya dan saling tersenyum. Khususnya Taeyong, dia tersenyum lebar saat ini. Nama yang sangat bagus dan pas di telinga. Ian sudah menjadi nama bayinya ini. Sejak pertama kali dia mengetahui jika dia sedang hamil, jika itu pria akan memberinya nama Kim Hyun-woo, dan jika perempuan dia akan memberi nama Kim Hyun-ah.
Jika saja saat itu dia tidak mempertahankan pernikahannya, dia tidak tahu apa jadi dirinya sekarang, apakah dia akan sebahagia ini. Yang jelas dia tidak pernah menyesal sudah bertemu dengan YN. Taeyong memandangi dua orang yang sangat dicintainya secara bergantian. Ya, istrinya Choi YN dan bayinya Kim Hyun Woo. Suara tangisan bayi memanggil ibunya menggema di penjuru rumah. Siapa lagi jika bukan si gembul Hyun Woo yang sekarang pasti sedang dikerjai oleh si gembul lainnya, Kim Taehyung, ayahnya sendiri. Kim Taehyung, berhentilah mengganggu anakmu, teriak Yen dari arah dapur. Tapi suara itu tidak juga berhenti. Hyun Woo masih dalam mode menangis dan berteriak memanggilnya. Yen melepas celananya dan melemparnya sembarangan. Dia masuk ke dalam kamar bayi gembul berusia 10 bulan, di mana peperangan antara ayah dan anak itu berlangsung. Bayi itu berbicara dengan bahasanya, mengadu pada ibunya jika ayahnya mencuri biskuitnya. Taehyung menatap tajam bayi gembul pengadu itu. Apa hanya meminta sedikit? Kakakmu, kau pelit sekali, protes Taehyung. Langsung dapat lirikan mematikan dari YN. Dia diam dan memasang wajah merajuknya mencari perhatian istrinya yang semakin hari semakin berkurang sejak kedatangan bayi gembul pelit dan sedikit arogan. Jika dipikir-pikir, bukankah itu sifat Kim Taehyung? Kau selalu saja memihak anakmu, Cheyenne. Apa kau sedang cemburu dengan anakmu sendiri, opa? Pertanyaan Yen hanya mendapat dangusan dari Taehyung. Dia mengangkat Yunwoo membawa bayi itu dalam pelukannya. Yunwoo sudah tenang dan saat mendapatkan kembali biskuit yang dicuri oleh ayahnya tadi. Aku ingin dipeluk juga. Taehyung masih saja menyuarakan keiriannya. Dia tidak pernah lagi mendapatkan pelukan dari istrinya saat bangun tidur, karena setelah membuka matanya, ia langsung pergi ke kamar Hyunwoo yang berada di sebelah kamar mereka. Meski tiap malam Taehyung tidur sembari memeluk Yen, tapi itu tak masuk dalam hitungannya. Satu lagi yang menurut Taehyung menyebalkan, Yen mulai jarang menciumnya karena bibirnya itu dipakai untuk mencium pipi cabi dan penuh milik Hyunwoo. Sayang, Harmoni mengajak berlibur ke Jeju. Apa kau mau? Tanya Taeyong di tengah menyantap sarapannya. Ian mengalihkan pandangannya dari Yunwoo menuju suaminya. Benarkah? Apa kau punya waktu? Bukankah kau sangat sibuk? Sintir Ian. Akhir-akhir ini, Taeyong memang lebih banyak menghabiskan waktu bersama laptop dibandingkan dirinya. Benda mati itu merampas waktu Taeyong untuk mengobrol dengannya sebelum tidur. Bukankah lebih baik mulutmu kau gunakan untuk menciumku? Dia langsung menutup telinga anaknya, tak ingin Hyunwoo mendengar ucapan vulgar Taehyung saat dia bisa tertular mesum seperti ayahnya. Tidak, cukup Taehyung dan Jimin saja yang seperti itu. Mulutmu, Kim Taehyung, dan sisian melotot. Astaga, menggemaskan sekali. Dari Hyunwoo berkuda, pasti dia bingung kenapa ibunya tiba-tiba menutup kedua telinganya dan memandang ayahnya dengan tajam. Bayi kecil dan gembul ini mengayunkan tangannya di depan. Taehyung berharap ayahnya mengerti agar membebaskannya dari kursi makan yang membuat perut buncitnya sesak.
Seperti weekend biasanya, Taeyong bawa Yunwoo ke halaman belakang rumah, menurunkannya di pendopo yang luas. Itu adalah tempat favorit si gembul bermain. Keduanya saat menikmati suasana damai yang jarang keduanya perlihatkan. Belum 5 menit damai itu dirasakan Taeyong, kini bayi gemuk itu merangkak ke atas dadanya, bergerak agresif di sana. Ya, Kim Yunwoo apa tidak bisa bernapas, protes Taeyong sambil memegangi tangan Yunwoo supaya tidak terjatuh. Keagresifan anaknya bukanlah berasal darinya, melainkan istrinya yang mengerikan itu. Tahu kan jika gadis cantik itu selalu agresif, dan itu diturunkan kepada anak mereka. Bukannya berhenti setelah mendapat protes dari ayahnya, Yunwoo semakin agresif bergerak sambil berteriak. Melihat ayahnya tersiksa adalah hal yang menarik baginya. Nyaman sekali, ucap Taeyong membenarkan posisinya. Yunwoo berulang lagi dengan memukul wajah tampannya menggunakan tangan gempalnya yang berlipat, seperti menegaskan pada ayahnya jika itu adalah teritorinya. Bertengkar lagi, kali ini bukan memperebutkan biskuit bayi, melainkan merebut perhatian ibunya. Hei nak, gadis ini juga milikku. Taeyong bangkit lalu memeluk tubuh Yen, memberitahu Yunwoo jika Yen adalah milik mereka bersama. Yunwoo menangis sejadi-jadinya, tak terima ayahnya memeluk ibunya. Dia menganggap Yen hanya seorang miliknya, seorang keras kepala sekali. Contohnya saja, jika Yen atau Taeyong melarangnya sesuatu, dia akan seperti meski kadang dia membantah karena sesuatu itu terlihat sangat menarik baginya, atau ya saat Yen menenangkannya seperti tadi. Yunwoo langsung berhenti menangis, akan mengerti ucapan Yen jika dia adalah miliknya seorang. Pipi cabai Yunwoo memerah karena habis menangis, mengundang Taeyong untuk menggigitnya dengan bibirnya. Yunwoo sungguh menggemaskan saat marah atau setelah menangis. Dia membuat Taeyong terus mengganggu anaknya. Keluarga kecil itu terlihat sangat bahagia hingga tak sadar jika 3 jusi musuhnya sampai saat ini masih melajang, kecuali si pengantin baru memperhatikan mereka sejak tadi. Bukankah dulu dia mengatakan jika tidak akan mempunyai anak karena dia tidak ingin direpotkan dengan istrinya yang mengidam? Kenapa tiba-tiba dia berubah menjadi labil setelah melihat kebahagiaan keluarga kecil sahabatnya? Jika begitu, berhentilah bermain dengan jalang dan carilah wanita baik-baik di Cak Soojin, si pengantin baru. Sebelum yang lalu, Soojin resmi menikah dengan seorang dokter. Bisakah kalian berhenti bertengkar? Hobi menengahi pertengkaran di antara kedua sahabatnya itu. Biasanya jika ada Taeyong, dia akan menambahinya dengan nasihat khas pengantin senior, meski dialah yang paling muda di antara mereka. Tapi Taeyong terlihat sangat dewasa sejak menikah dan punya anak. Oh, lihat, Samchon datang. Ian menyadari keributan 3 pria dewasa yang kenakan itu membuat Yenwoo memalingkan pandangannya pada mereka. Dengan cepat ketiganya berlari menghampiri bayi gembul itu. Seperti biasa, mereka akan berlomba-lomba mencari perhatian Yenwoo dengan aksi aneh yang sebentar lagi akan ditunjukkannya. Memang kami ada alasan yang lain selain menemui pangeran kecil ini, jawab Jimin ketus tanpa melihat lawan bicaranya. Dia terlalu sibuk mencari perhatian Yunwoo dengan menunjukkan IQ yang menjijikan. Bagi Taeyong, Yun hanya tertawa melihat aksi Jimin.
Begitupun dengan Hyunwoo, dia sudah duluan tertawa menampakkan 4 giginya yang baru tumbuh. Dan bukankah kau memiliki istri? Taehyung mengalihkan pertanyaannya pada Sukjin yang terlihat lebih kalem dari Ji. Aku bosan di rumah dan juga rindu pada ponakanku, ucap Hobi cepat sebelum Taehyung bertanya. Taehyung mendengar sebenar apa katanya. Hyunwoo tidak lagi pedulikannya, kini si gembel itu sibuk bermain bersama tiga samchunnya. Yen sudah lebih dulu meninggalkan mereka ke dapur mengambilkan minum dan cemilan untuk tamu tadi undangnya. Taehyung menyusul istrinya karena merasa tak diperlukan lagi di sana. Hyunwoo baik-baik saja. Taehyung melihat punggung Yen yang sibuk membuat sesuatu. Perlahan dia mendekati istrinya dan memeluknya dari belakang, menyusupkan wajahnya di leher Yen.